Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat kembali melakukan diskusi pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang atau zaman sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sultan Ardiansyah. Kedua, Diba Latifah atau saya sendiri sebagai moderator. Ketiga, Nur Hadida. Dan keempat, Rosmala Dewi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Saudari Rosmala Dewi sebagai pemateri pertama. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa, pengertian pajak dengan surat paksa, pejabat dan jurusita pajak, penagihan seketika dan sekaligus. Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pengertian pajak dengan surat paksa. Yang pertama, pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas bayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Yang keempat, biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Pejabat dan jurusita pajak. Yang pertama, pejabat. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak. Perpajakan sehubungan dengan penagihan pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Yang kedua, jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila yang pertama,
penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepahilitan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Rosmala Dewi. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Nur Hadida. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas tentang surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tujuan penagihan dengan surat paksa adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan oleh teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 2. Terdapat penanggung pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. 3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat peringatan melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani dan saksi-saksi. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Kepala Daerah. Lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminatan atau calon pembeli. Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Penjualan secara lelang terdapat barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumpulan lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang yang terhadap barang dengan nilai paling banyak
20 juta rupiah tidak harus diumumkan melalui media massa. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Pencegah dan penyanderaan. Pencegah adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan penyebab yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak yang terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Penyanderaan adalah pengekaan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menetapkannya di tempat tertentu. Penyanderaan banyak dapat dilakukan terhadap berdasarkan surat pemerintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur kepada daerah tingkat 1. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum. Penanggung pajak yang dilaksanakan disandera dilepas 1. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. 2. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat pemerintah penyanderaan itu telah terpenuhi. 3. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan dan Gubernur kepada daerah tingkat 1. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Nur Hadidah. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Sultan Ardiansyah. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan atau terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Dalam hal gugatan, penanggung pajak dikabulkan apabila penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak 5 juta rupiah. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. Permohonan pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Ketentuan pidana. Penanggung pajak dilarang, yaitu 1. Memindahkan tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita. 2. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. 3.
membebani barang bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagungkan untuk pelunasan utang tertentu. 4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Sultan Ardiansyah. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Maksimal 3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Andi Anissa dari kelompok 2 ingin bertanya dalam pemaparan materi yang Anda kelompok sampaikan, siapakah yang mengangkat dan memberhentikan jurisdiksi pajak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan saya Khairunisa Safitri M dengan NIM 2009010150252. Dari kelompok 6 ingin bertanya terkait materi yang dijelaskan mengenai surat paksa. Apakah surat paksa dapat diterbitkan tanpa dengan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenisnya? Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fira Nur Fakira, perwakilan dari kelompok 10 ingin bertanya mengenai apa yang menjadi penyebab sehingga penanggung pajak dapat disandera. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Mohon perhatiannya kepada Saudari Andi Anissa karena kelompok kami akan menjawab pertanyaan Anda yang diwakilkan oleh Saudara Sultan Ardiansyah. Dengan ini dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Anissa. Yang pertanyaannya yaitu, siapakah pejabat yang berhak mengangkat atau memberhentikan jurusita pajak? Berdasarkan UU Penagihan Pajak, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, Menteri Keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat dan kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. Pejabat inilah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak. Jurusita pajak yang diangkat untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak pusat biasanya disebut juga jurusita pajak negara. Sedangkan untuk pajak daerah biasa juga disebut jurusita pajak daerah.
Atau kesimpulannya, pejabat yang berhak memberhentikan atau mengangkat atau memberhentikan jurusita pajak adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Andi Anissa menerimanya atau ingin ditanggapi? Jawabannya sangat tepat dan jelas, maka saya menerimanya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya, mohon perhatiannya kepada Saudari Khairunisa Zafitri karena kelompok kami akan menjawab pertanyaan Anda yang diwakilkan oleh Saudari Rosmala Dewi. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa Zafitri M. Apakah surat paksa dapat diterbitkan tanpa dengan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis? Dalam hal-hal tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila kemudian penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan, persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenisnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Khairunisa Zafitri menerima jawaban kami atau ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh tim penyaji. Jawabannya sudah cukup jelas dan saya terima. Terima kasih. Selanjutnya mohon perhatiannya kepada Saudari Fira Nurfahira karena kelompok kami akan menjawab pertanyaan Anda yang diwakilkan oleh Saudari Nur Hadidah. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fira Nurfakira. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi penyebab sehingga penanggung pajak dapat disandra? Yang menjadi penyebab sehingga penanggung pajak dapat disandra adalah penanggung pajak yang tidak membayar pajak setelah jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal 100 juta rupiah dan diragukan itikat baik dalam utang pajak. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Fira Nurfahira menerimanya atau ingin ditanggapi? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya sudah sangat jelas dan saya terima. Terima kasih. Berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula diskusi pada hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tujuan penagihan dengan surat paksa adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan atas perhatian teman-teman sekalian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.